Mas. Aku nggak bisa, Ra. Kurang dari 1 jam. Syariat mengizinkan aku untuk menghapus air mata itu. Saya minta kamu jangan datang. Saya nggak percaya sama kamu. Oke, saya nggak datang. Halo, assalamualaikum semua. Sehat buat kalian semua ya. Menurut kalian bagaimana dengan menikah tanpa pacaran? Komen di bawah ya. Banyak orang yang beranggapan menikah itu ibadah yang paling ditakuti oleh setan. Ternyata sholat subuh di masjid tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Seperti susahnya mendapatkan perhatianmu. Di alur film ini menceritakan tentang gadis yang tidak mau pacaran, tapi dia nyaman dengan seseorang laki-laki. Gimana ceritanya? Langsung saja. Dadi. Film ini dibuka dengan pemuda dan pemudi yang mau melaksanakan sholat subuh. Pemuda yang bernama Angga, dia nih sulit buat bangun subuh. Ada Dodi, teman kosan Angga. Lalu Ratih, cewek soleha yang tinggal bareng abangnya. Dan istrinya abangnya yang ini, namanya Kak Septi. Angga bangun kesiangan, lalu si Angga ditelepon sama pacarnya yang bernama Mira. Angga punya teman deket yang namanya Gani. Ya, teman curhatnya gitu. Si Mira minta putus sama Angga. Serius? Karena dia segera dijodohkan. Rasanya kayak gimana itu dah? Nusuk banget kayaknya. Dia disaranin buat ke masjid sama si Gani. Daripada galau, kan mending sholat gitu ya. Siapa tahu di sana di masjid ketemu cewek yang lebih baik dari Mira. Pas mau ambil air wudhu, si Angga melihat cewek cantik, yaitu Ratih. Nah, langsung ketemu kan? Langsung dah disamperin sama si Angga. Pertama kali juga Angga ini ketemu dengan Ratih. Selesai sholat, Angga ini gak berdoa dulu, langsung keluar gitu aja. Dia nungguin si Ratih buat minta nomor teleponnya. Ya, modus klasik cowok deketin cewek nih. Sabilah modal pede. Saat Ratih berjalan, dia dipanggil seseorang yang bernama Arya. Si Arya ini meminta nomor telepon abangnya Ratih yang seorang ustadz bernama Ustadz Sabta. Nah, tapi dia juga minta nomor Ratih juga nih. Modusnya rada beda nih, tapi roman-romannya si Arya nih tertarik juga sama Ratih. Lalu scene berpindah. Si Angga yang lagi ngobrol sama Dodi, dia ngomong kalau dia tuh udah ketemu jodohnya gitu. Nah, dia coba telepon nomor yang dikasih sama Ratih tadi. Pas tersambung, yang ngangkat itu bukan Ratih, malah orang dari toko kain. Waktu maghrib di rumah Ratih, Ustadz Sabta bilang, tadi ada yang telepon pakai nomor toko, tapi langsung dimatiin. Istri dari abangnya Ratih ini pengen banget punya anak, tapi belum juga hamil. Lalu scene berpindah ke rumah sakit. Ibunya Arya sedang sakit di sana. Lalu scene berpindah lagi di Angga dan Gani yang berada di pengajian. Singkatnya, pengajian selesai, pas udah pulang, si Angga nih malah nurunin Gani di pinggir jalan. Gara-gara si Angga mau deketin Ratih. Padahal itu motor punyanya Gani. Si Ratih pesen ojol gak dateng-dateng. Yang awalnya si Ratih ini gak mau ditawarin pulang bareng. Akhirnya dia jadi mau, gara-gara baterai HP-nya Ratih itu habis gitu. Lalu karena hujan deras, akhirnya mereka berteduh dan ngopi-ngopi dulu. Tapi nggak sebat ya guys ya. Di sini nih mereka malah jadi tambah akrab, ngobrol santuy gitu. Pinter juga sih ini cowok cari topik, gak ada habisnya. Gak kayak kalian yang sulit cari topik. Saat si abang Ratih nyampe rumah, si Ratih ini belum pulang. Rumah masih gelap semua. Dan sampailah Ratih di depan rumah, diantar sama Angga. Si Angga kali ini minta nomornya Ratih yang bener-bener nomornya Ratih gitu, nggak bohongan lagi. Dan dikasihlah nomor itu. Di sini roman-romannya si Ratih ini jadi suka sama Angga.
Singkatnya, si Dodi ini ke rumah perempuan yang ditaksir dia. Namanya Arnia. Dodi keren banget sih di sini. Kenal juga enggak, tapi dia berani ngelamar langsung anak orang, datengin orang tuanya lagi. Si Dodi ini ditanya sama bapaknya, "Kenapa kamu tiba-tiba mau melamar anaknya?" Lalu si Dodi ini cerita ke bapaknya ini. Dia ketemu pertama kali saat di bengkelnya. Dia tertarik karena hati yang baik dari Arnia ini. Dia menolong ibu-ibu yang motornya mogok, bantu dorong sampai ke bengkel, nyari-nyari, dan akhirnya ke bengkelnya si Dodi ini. Dan si Dodi itu merasa yakin gitu. Terus dia juga jatuh cinta sama Arnia. Lamaran Dodi akan diterima kalau Dodi ini bisa jalanin syarat dari bapaknya Arnia, yaitu melaksanakan sholat subuh di masjid selama 40 hari tanpa putus. Ini syarat yang gak mudah ya. Ya, coba aja kalau kalian bisa 40 hari sholat di masjid tanpa putus. Itu berarti kalian keren. Si Ratih, dia nungguin kabar dari Angga. Pas ada telepon masuk, ternyata yang telepon si Arya. Si Ratih dah kesumsem sih kayaknya sama si Angga sampai nunggu-nunggu kayak gitu. Akhirnya si Angga ngabarin dan saling bertukar kebahagiaan lah di sana. Dicanda-candain, ketawa-ketawa sendiri kayak orang menang jackpot gitu. Singkatnya, di pagi hari si Angga ini udah standby di gerbang kompleksnya Ratih. Mereka berangkat bareng dan si Angga ngikutin di belakang. Saat mereka duduk bersama, sambil ngobrol-ngobrol dan Angga tanya tipe suami Ratih itu seperti apa. Dan Ratih hanya bilang, yang penting sholat 5 waktu itu nggak bolong, itu udah cukup. Lalu di bengkel Dodi, dia didatangi Arnia. Arnia bertanya gimana kalau syarat dari bapaknya sudah dipenuhi, tapi Arnia nggak menerima Dodi. Dodi ini udah siap untuk ditolak saat dia memutuskan datang ke rumah Arnia. Jadi dia udah menyiapin mentalnya juga gitu. Saat si Dodi selesai sholat subuh, dia didatangi si Arya dan mereka berkenalan di sana. Si Arya galau mikirin ibunya yang sakit belum juga sembuh-sembuh. Nah ini nih, galaunya tuh mikirin ibunya. Gak galau mikirin mantan yang udah glow up. Ya apalagi mikirin mantan yang udah sama orang baru. Wah, itu gak penting sekali ya. Lalu si Arya dapat kabar kalau ibunya meninggal. Dan dia kehilangan lagi orang tuanya. Setelah itu si Ratih bertemu Angga. Dia bercerita soal kematian orang tuanya. Tetapi di sini si Angga malah ngajak pacaran Ratih. Ya kan padahal dia tahu kalau Ratih itu nggak mau pacaran gitu. Belum juga dijelasin sama si Angga, si Ratih ini udah marah-marah aja. Ya kayak gini nih cewek. Cowok belum ngomong selesai, udah nyolot-nyolot dulu dan marah-marah. Yang padahal maksud Angga itu bukan kayak gitu. Dia ngajak nikah, tapi nunggu mereka tuh lulus kuliah. Karena sebentar lagi mereka udah sidang. Aku mau. Lalu Serius? si Ratih mau, tapi dia ngasih peraturan yang harus mereka penuhi. Yang pertama, gak ada kontak fisik antara mereka. Jadi gak boleh ada persentuhan sama sekali. Entah tos, entah apa, entah gandengan, pegangan tangan gak boleh. Lalu peraturan yang kedua, pengeluaran gak boleh berlebihan. Jadi kalau beli apa-apa gak boleh boros gitu. Yang ketiga, tidak boleh tinggalin sholat wajib, terutama sholat subuh ya. Yang keempat, harus fokus ke tugas kuliah, biar cepat lulus. Peraturan yang kelima, tidak ada celah untuk orang lain. Jadi, gak ada cewek lain deketin si Angga atau cowok lain deketin si Ratih. Dalam proses itu, yang terakhir hubungannya itu harus rahasia, gak boleh ada yang tahu, kecuali sahabat mereka. Lalu, ditemuinlah masing-masing teman mereka. Di sini si Angga membawa sahabatnya ya Gani lah. Paling dekat sama Angga itu si Gani. Si Gani ini langsung kepincut cewek yang bercadar namanya Arsi, sahabatnya Ratih. Dia tuh langsung mau ngelamar Arsi gitu. Minta alamat buat datengin rumahnya Arsi. Ratih minta pendapat Angga tentang hubungan mereka. Dan temennya Ratih bilang kalau memang si Angga ini serius, harusnya langsung datengin keluarganya Ratih ke rumah gitu.
Lalu singkatnya, Ratih dan Angga ini sedang pergi keluar main lah. Pas di mobil, Ratih jadi ragu sama hubungan mereka karena mereka itu sama saja sedang pacaran. Ya emang pacaran sih, cuman kayak kalau bahasa sekarang itu pacaran syar'i, padahal pacaran syar'i itu nggak ada ya. Ratih ini pengen si Angga itu berubah, bisa sholat subuh di masjid tepat waktu. Singkatnya, si Dodi sudah melaksanakan 33 sholat subuh di masjid dan saling ngobrol dengan si Arya di sana soal incaran hati. Saat sedang makan malam, si Ratih tanya ke kakaknya, gimana sih dulu bisa ketemu menikah sama abangnya. Kakaknya bilang kalau abangnya laki-laki yang berani ngungkapin perasaannya ke dia dan ngajak nikah. Karena kalau laki-laki soleh pasti langsung ngajak nikah, tidak ngajak pacaran. Nah, jadi ragulah si Ratih ini dengan si Angga. Karena kan si Angga nggak ngajak nikah langsung gitu, dia ngajaknya pacaran dulu. Paginya setelah dari kampus, si Angga ini ngajak muter-muter lah si Ratih ini. Dan sampai akhirnya di titik dimana si Angga ngasih cincin ke Ratih. Dia bilang kalau dia itu serius, cuman dia belum bisa datang ke rumahnya buat lamar langsung. Lagian si Angga juga belum lulus juga gitu. Saat subuh, Ratih ini menelpon Angga, tapi Angga nggak bangun-bangun. Dan jadi kecewa lah si Ratih ini. Lalu ada si Arya datang ke rumah, menemui kakaknya Ratih, bertujuan ke sana untuk melamar Ratih. Di sini Ratih meminta waktu buat yakinin dirinya. Ratih ketemu dengan Angga. Dia marah karena si Angga tidak menepati janjinya untuk berubah. Saat sampai di rumah, si Ratih dia minta putus ke Angga karena Angga sudah tidak bisa memenuhi peraturannya. Si Ratih dimarahin sama abangnya karena dia udah pacaran dan berbohong sama abangnya. Lalu si Angga nih galau. Nah ini nih, harusnya kalau ada masalah ambil air wudhu, sholat, gak malah galau-galau ya, nanti akhirnya jadi gak enak rasanya, terus kepikiran terus, ngerasa kayak paling tersakiti gitu. Yang ada kan nambah beban pikiran gitu. Singkatnya, si Gani datang ke rumah Angga buat ngasih undangan menikahnya dia gitu. Jadi si Gani ini menikah dengan Arsi. Si Dodi syaratnya kurang satu. Angga minta ke Dodi untuk bangunin dia biar bisa sholat subuh di masjid. Pas dibangunin nih si Angga susah banget buat dibangunin. Sampai diseret, disiram air, gak bangun juga gitu. Sampai akhirnya dia itu dijepit kupingnya dan tarik kenceng gitu, akhirnya dia bangun. Karena dia telat, akhirnya sholat subuhnya di kosan. Lalu si Dodi ini ke rumahnya si Arnia. Dia bertemu bapaknya dan memberi hasil dari syarat yang diberi bapak Arnia. Namun di situ kurang satu tidak tercentang karena dia bangunin Angga tadi, jadi nggak ke masjid dia. Dia sebenarnya bisa bohong lalu dicentang gitu. Cuman dia nggak mau lakuin itu. Dan akhirnya si Dodi ini diterima sama bapaknya buat nikahin Arnia. Karena si Dodi ini telah membangunkan saudara sama muslimnya. Sampai dia rela meninggalkan syaratnya yang diberi bapaknya ini. Ya itulah, dia akhirnya diterima. Semakin hari si Angga sering berangkat sholat subuh sama Dodi. Awalnya dia juga masih kleta-kleto gitu, lemas, tapi akhirnya dia terbiasa. Si Gani akhirnya menikah dengan Arsi. Lalu luluslah Angga dan Ratih. Malamnya si Gani dan istrinya datengin Angga buat ngasih undangan pernikahannya Ratih dan Arya. Singkatnya, teringatlah kenangan Angga dan Ratih saat mereka bareng. Ratih dan Arya udah mau menikah. Lalu si Arya datengin Ratih di ruang make up-nya. Dia berbicara tentang Angga dan Ratih yang sebenarnya si Ratih ini cinta dengan si Angga. Satu hari sebelum pernikahan, Arya ketemu Angga. Dia bilang ke Angga untuk tidak datang ke pernikahannya. Dengan tenang si Angga menjawab, "Iya,
untuk tidak datang ke pernikahannya. Di sini si Arya mulai sadar kalau Angga ini benar-benar cinta sama Ratih, dan Arya membatalkan pernikahannya sendiri demi Ratih bisa bahagia dengan orang yang dicintainya. Nah, kayak gini nih baru cowok, gak malah maksa buat inilah, itulah, apalah. Hati itu gak pernah bisa dibohongi ya. Kalau ada yang belum selesai dengan masa lalu ya jangan nikah dulu, diselesain dulu gitu loh. Jadi biar nanti gak ada masalah setelah menikah. Singkatnya, ada bapak-bapak yang datang buat ngelamarin anaknya sama Ratih. Dan ternyata yang melamar si Angga. Singkatnya, mereka akhirnya menikah. Dan film ditutup dengan Arya yang didatangi wanita yang mau meminta bantuan tentang studinya. Dia juga bernama Ratih, cuman beda kepanjangan namanya. Itu hanya panggilannya aja sih, si Ratih gitu, biar gampang. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Nah, thanks ya buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Tetap pantau terus dan aku pasti upload video-video baru. Bye-bye.